menjelaskan terkait dengan acara ini terlebih dahulu pada hari ini? Ya, jadi acara ini adalah acara pencapaian 3 tahun UNDP Indonesia Accelerator Lab. Nah, UNDP Accelerator Lab ini adalah sebuah lab pembelajaran yang mungkin bisa dibilang lembaga PBB khususnya UNDP yang tersebar di 89 lab dan 113 negara sejauh ini. Mas, tadi kan juga kalau nggak salah tuh ada handover kayak temuan-temuan yang dilakukan gitu ya. Itu apa aja sih Mas, untuk temuan-temuannya mungkin bisa dijelaskan terkait dengan perkotaan? Iya, betul. Jadi memang intervensi kami itu arahnya terhadap urban resilience gitu ya. Urban resilience itu ketahanan kota dan ada 3 pilar. Yang pertama itu terkait sustainable cities atau kota keberlanjutan. Yang kedua itu terkait penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan hidup gitu. Jadi gimana kita bisa memobilisasi masyarakat untuk misalnya hal-hal terkait penanganan sampah dan ekonomi sirkuler. Metodologinya ada beberapa metodologi yang kita pakai. Salah satunya adalah metodologi partisipatif, jadi riset langsung dengan masyarakat, diskusi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan ilmu mereka. Tapi ada juga yang sifatnya lebih eksperimental, behavioral insights, randomized trial gitu-gitu. Kalau di Indonesia sendiri secara umum seperti apa sih Mas untuk mempertahankan keberlanjutan kota ini begitu, atau mungkin ada Secara apanya? Secara umum? Iya, dari temuan itu ada yang bisa disampaikan? Apa problemnya gitu dan cara penanggulangannya? Oke, Bu. Problemnya mungkin adanya ini ya, mungkin tadi sempat dibahas di panel pertama, adanya information gap, ya, information gap yang terjadi antara masyarakat yang paling rentan dan masyarakat lainnya gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa merich masyarakat yang rentan ini gitu kan. Dan kerentanan ini kan multidimensional ya, banyak fasetnya. Apakah mereka itu rentan terhadap akses ke pangan atau kebutuhan sehari-hari, atau mereka itu rentan karena mereka nggak punya akses finansial gitu kan. Nah, ini tentunya problemnya banyak banget kalau digali satu-satu. Nah, tapi mungkin kalau di summarize gitu ya, atau dirangkum, komitmen terhadap masyarakat rentan ini, komitmen pemerintah maupun agensi-agensi lain terhadap masyarakat rentan itu mungkin belum disupport oleh bisnis model yang convincing. Kenapa kita harus invest di masyarakat yang rentan ini? Sejauh ini masyarakat rentan ini kan mendapatkan misalnya bantuan sosial dan lain-lain, tapi sisi yang belum dilihat itu adalah gimana mereka berkontribusi terhadap inovasi juga gitu kan, terhadap pembangunan juga. Dan beberapa proyek dari kami atau inisiatif dari kami menunjukkan hal tersebut. Mas, harapannya untuk acara ini gimana Mas? Harapannya nggak berhenti di sini acara kan hanya sebuah acara diseminasi gitu kan. Harapan kami sih acara ini bisa paling nggak mulai membangun kepekaan gitu ya, terhadap kami sendiri juga gitu, terhadap kami sendiri dan juga terhadap mitra-mitra kami, mitra-mitra pembangunan maupun mitra-mitra pemerintah. Kalau inovasi itu hanyalah sebuah alat gitu kan, hanya sebuah tool. Sebenarnya di balik inovasi itu ada keterlibatan masyarakat, ada pemikiran-pemikiran yang unik dari masyarakat yang bisa bermanfaat. Dan kalau kita merangkul masyarakat yang rentan, kalau kita misalnya mempromosikan inklusi, itu juga tentunya ada dampak yang lebih besar, bukan hanya obligasi moral aja mungkin kasarnya ya gitu. Jadi investasi kita di masyarakat rentan itu bisa menghasilkan entah pemikiran baru untuk kebijakan dan program maupun mungkin bisnis model gitu ya, untuk pembangunan ekonomi. Jadi penanggulangan kemiskinan itu nggak bertolak belakang sama pembangunan ekonomi gitu. Mas, untuk urban development ini itu tuh risetnya dilakukan berapa lama sih? Ada beda-beda risetnya. Iya. Salah satunya misalnya riset terkait behavioral insights gradasi itu dilakukan kira-kira sekitar 6 bulan. Sebenarnya sih 6 bulan itu kurang karena kita menggunakan experimental methods kan. Jadi kita memilih
6 rumah ibadah, 3 itu ditaruh di grup kontrol dan 3 lainnya itu di grup treatment gitu. Yang di grup kontrol itu nggak dikasih penyuluhan keagamaan soal gimana kebersihan itu bagian dari iman, sementara di grup yang treatment itu dikasih penyuluhan gitu kan. Nah itu kan butuh waktu tuh untuk kelihatan hasilnya. Nah itu trial singkat ya yang dilakukan secara 6 bulan. Mungkin kalau hasilnya lebih lama, insight-nya akan lebih bagus lagi. Hasilnya itu semua di tahun 2024. Nggak eksklusif di 2024, ada yang dimulai dari tahun 2023 berlanjut ke 2024. Iya.